Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini adalah video untuk penunjang mata kuliah pemrograman Piranti Bergerak 1 di sesi ke-9. Nah, di sesi ke-9 ini kita akan membahas tentang intent. Nah, untuk intent ini nanti materinya akan saya bagi menjadi dua pertemuan, di pertemuan ke-9 ini dan pertemuan ke-10 nanti. Nah, materi intent adalah saya akan membahas dulu apa sih definisi dari intent tersebut ya. Kalau dari sumber decoding, definisi intent adalah mekanisme untuk melakukan sebuah action dan komunikasi antar komponen aplikasi. Misalnya, ada activity, ada service, dan ada juga broadcast receiver. Ada 3 penggunaan yang umum yang bisa kita gunakan di fungsi intent ini. Yang pertama adalah intent bisa memindahkan dari satu activity ke activity lain. Jadi kalau teman-teman sebelumnya kita sudah belajar membuat suatu activity ya, kita hanya membuat satu activity, kita bisa buat activity lain, di mana nanti dari activity satu ke activity yang lainnya bisa tersambung, gitu ya. Nah, selain tersambung atau berpindah activity, itu juga bisa berpindah dengan membawa data. Jadi ada data yang harus diantar dari activity satu ke activity yang lain. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, intent juga bisa menjalankan background service. Misalnya melakukan sinkronisasi ke server dan menjalankan proses berulang atau yang kita sebut dengan periodic atau scheduler task. Kemudian yang ketiga, bisa juga mengirim objek background service setiap kali aplikasi selesai melakukan booting. Aplikasi harus menerima objek broadcast yang dikirim oleh sistem Android untuk event booting tersebut. Nah, diumpamakan seperti ini ya. Yang dimaksud dengan intent. Intent itu kita mengirim suatu objek, entah itu mengirim objek data atau hanya suatu berpindah. Itu kita sebut dengan intent. Itu kalau diibaratkan itu seperti ini. Ada seseorang yang ada di tebing salah satu tebing. Dia membawa bola. Kemudian ada lagi seseorang lain di tebing seberang. Nah, orang yang berada di tebing awal, yang pertama tadi saya sebut, dia membawa bola. Ibaratkan bola ini adalah intent. Jadi dia akan melempar bola melewati jurang, di mana orang yang ada di tebing satunya akan siap menerima bola tersebut. Jadi satunya sebagai pelempar dan satunya lagi sebagai penerima. Nah, ini yang kita sebut dengan intent. Intent sama seperti itu. Jadi dari activity 1 dilempar ke activity 2. Kita sebut saja activity 1, activity 2. Dari activity 1 dilempar ke activity 2, maka nanti yang akan menerima adalah activity 2. Oke, ada 2 jenis intent ya. Jadi intent itu ada 2 jenis. Yang pertama eksplisit. Kita sebut eksplisit karena tipe intent yang digunakan untuk menjalankan komponen dari dalam sebuah aplikasi, gitu ya. Jadi dia akan salah satu aplikasi itu bisa menjalankan dari komponen satu ke komponen lainnya. Saya contohkan ya. Misalnya teman-teman tentu sering sekali menggunakan aplikasi WhatsApp ya, aplikasi WhatsApp. Di mana aplikasi WhatsApp ini ada 3 menu di atasnya ya, ada menu chat, menu status, dan menu panggilan. Ketika kita menekan tombol status gitu ya, nah dia akan berpindah, halamannya berpindah menjadi halaman status. Nah ini adalah satu bagian dalam satu aplikasi, di mana kita bisa berpindah dari activity satu ke activity lainnya. Oke, ini yang kita sebut intent. Tapi sebenarnya nanti setelah pembelajaran kita semakin lanjut, yang kita sebut dengan intent itu bukan sekedar dari activity satu dengan activity lainnya, tapi ada juga frame ya, nanti akan kita pelajari. Tidak saat ini ya. Yang penting saat ini kita sudah tahu dasarnya intent itu berpindah dari satu halaman ke halaman lain dalam satu aplikasi yang sama. Itu yang disebut dengan intent jenis eksplisit. Nah,
Intent eksplisit ini bekerja menggunakan dengan nama kelas yang dituju. Misalnya com.dince.activity.detailActivity. Artinya begini, dari satu activity yang kita sebut dengan main activity, gitu ya. Misalnya main activity.xml. Dari situ dia beralih ke satu alamat tertentu. Jadi sudah jelas, alamat yang dituju jelas. Itu yang kita sebut dengan jenis intent yang eksplisit. Nah, umumnya intent ini digunakan untuk mengaktifkan komponen pada satu aplikasi. Jadi dia aplikasinya cuma satu, dari halaman atau intent satu ke intent, dari activity satu ke activity lainnya yang masih dalam satu lingkup aplikasi. Jadi itu yang kita sebut dengan jenis eksplisit. Nah, ada jenis yang kedua yang kita sebut dengan implisit. Nah, ini berbeda dengan eksplisit ya. Kalau implisit itu adalah tipe yang tidak memerlukan detail nama kelas yang ingin diaktifkan. Jadi kita nggak perlu menuliskan com, dince, activity, detail, itu nggak perlu dituliskan karena memang tidak berada dalam aplikasi itu. Yang kedua, model ini memungkinkan komponen lain dari aplikasi lain itu bisa juga merespon request intent yang dijalankan. Jadi kalau eksplisit tadi hanya berada dalam satu aplikasi yang sama, tapi kalau implisit dia mengambil dari aplikasi lain. Bahkan mungkin jenisnya berbeda gitu ya, bukan sejenis gitu ya. Nanti akan saya jelaskan contohnya ya. Kemudian yang ketiga, penggunaan intent ini umumnya diperuntukkan untuk menjalankan fitur atau fungsi dari komponen aplikasi lain. Nah, ini yang saya sebut ya. Jadi fungsinya sudah berbeda. Contohnya kayak mau mengambil foto atau mungkin membuka map gitu ya. Oke, nanti saya lihatkan contohnya ya. Kita lanjutkan. Nah, ini saya punya contoh nih. Ada satu aplikasi yang dimiliki oleh Google gitu ya, di mana kita bisa mengupload foto gitu ya. Di situ yang saya lingkari merah ini ada lambangnya kamera. Ketika kita klik lambang kamera, dia akan melakukan intent ke aplikasi kamera. Dia akan membuka aplikasi kamera yang sudah disediakan oleh Android atau smartphone tersebut. Kalau misalnya yang diklik yang sebelahnya yang bentuknya seperti mic ini ya, maka dia nanti akan melakukan intent terhadap inputan suara. Nah, itu contohnya ya. Berarti yang seperti ini termasuk implisit. Kenapa? Karena kita sudah menentukan kemana kita mau membuka dan dia tidak berada dalam satu aplikasi yang sama. Itu yang implisit ya. Nah, ada lagi contoh aplikasi ya. Di sini ada aplikasi sebuah restoran yang disebut dengan Zang, nama restorannya ya. Nah, ketika kita klik map, di sini mapnya mana ya? Get destination ini ya. Jadi kalau kita mau cari jalan mau menuju ke restoran itu bagaimana caranya? Kalau di Google kan ada ya. Nah, begitu kita klik, dia nanti akan melakukan intent untuk membuka aplikasi Maps, di mana kita bisa diberitahu rutenya jalannya ke sana gitu ya. Nah, aplikasi Maps ini memang sudah disediakan, sudah ada di handphone kita dan ini berbeda dengan aplikasi awal gitu ya. Ini juga termasuk intent yang implisit. Nah, ada lagi Google Map aplikasi. Jadi misalnya kita cari tempat gitu ya, suatu tempat di situ ada call gitu ya, ada call bentuknya nomor telepon. Misalnya itu anggap saja misalnya restoran gitu ya. Kita mau kepingin nelpon restoran tersebut gitu. Tinggal klik tombol ini, langsung dialihkan atau diintentkan ke dialer application atau aplikasi penelpon seperti ini. Nah, ini termasuk apa? Implisit ya. Oke, kita lanjutkan. Ketika kita sending intent atau mengirim intent, apakah si penerima itu tahu bahwa harusnya dia yang menerima? Ataukah mungkin bisa orang lain yang menerima? Itu pertanyaannya ya. Oke, saya jelaskan.
ketika di salah satu tebing pertama, seseorang yang sendirian memegang bola, dia ingin melempar ke tebing seberang, gitu ya. Nah, ternyata di tebing seberang itu sudah ada 3 orang atau 3 aplikasi yang berbeda, yang siap menerima, yang bisa saja mereka menerima bola tersebut. Kita sebenarnya bisa mengarahkan ke satu bola yang kita inginkan, tapi kita juga bisa udah lempar saja, nanti terserah dari 3 orang itu siapa yang mau menangkap. Nah, itu bisa saja terjadi. Oke, kita lihat di contoh berikut ya. Nah, di sini saya punya contoh aplikasi Maps. Kalau tadi kita tekan calls ya untuk mendial gitu atau menelpon, sekarang di sini contohnya kita mau buka website. Kita sudah berada di salah satu informasi tentang salah satu restoran nih. Ketika kita klik gambar dunia yang ada tulisannya website, artinya kita mau buka website restoran tersebut ya, websitenya dia. Kita bisa melakukan Intentnya itu nanti tergantung di smartphone kita itu terdapat web browser apa. Kalau bawaannya handphone, bawaannya smartphone itu biasanya sudah ada namanya Internet Explorer ya. Tapi bisa jadi si pemilik smartphone ini menginstal berbagai macam web browser. Contohnya bisa jadi dia menginstal Chrome, Mozilla, dan sebagainya. Dan semua web browser yang bisa dia install di smartphone dia. Nah, aplikasi Maps ini nanti bisa ketika mengalihkan website, dia nanti akan memberikan pertanyaan, mau dibuka lewat web browser apa gitu ya. Contoh lain ya, saya juga pernah ingin membuka suatu gambar gitu ya, hasil dari foto saya. Ketika saya buka, itu ada pertanyaan, mau dibuka lewat foto, lewat album, lewat picture, tergantung dari aplikasi penampil gambar apa yang sudah disediakan di handphone tersebut. Kalau memang aplikasinya hanya satu jenis aja, misalnya web browser nih, hanya ada satu jenis web browser yaitu Internet Explorer bawaannya smartphone, maka dia tidak akan ditanyakan hal-hal seperti ini. Pertanyaan ini muncul hanya apabila di smartphone tersebut ternyata ada aplikasi yang sejenis gitu. Oke, saya buka contoh lainnya ya. Oh ini, sebenarnya apa sih yang berada di dalam intent itu gitu ya? Contohnya, kalau kita mau buka Maps intent gitu ya, ketika kita mau membuka gambar bola, gambar dunia gitu ya, gambar petunjuk arah, kita ke sana mau kemana gitu ya? Itu biasanya ada 2 hal yang perlu kita masukkan datanya. Yang pertama actionnya. Ketika kita klik, dia akan melakukan action apa? Oh, action view berarti menampilkan. View itu menampilkan. Apa yang mau ditampilkan? Yaitu berupa data. Data apa yang mau ditampilkan? Data geografi dengan longitudina tertentu, seperti itu. Nah, contoh lain, misalnya kita mau mendial atau menelpon ya. Intent yang tadi ada contohnya menelpon gitu ya. Actionnya apa? Kita sebut actionnya adalah action dial karena kita mau menelpon. Nah, kemudian data urinya apa? Ya, nomor teleponnya apa saja yang bisa ditelepon nomornya. Misalnya nomor ini. Jadi nanti ketika dial up langsung kelihatan nomor telepon yang akan kita tuju. Itu ya. Itu yang berada di balik intent. Nah, pertanyaannya, bisa nggak sih intent yang kita lemparkan itu ternyata tidak ada yang menerima gitu ya? Contohnya misalnya ketika aplikasi mic yang ada di handphone itu sedang gangguan, softwarenya hilang atau rusak gitu ya. Tapi ketika kita sebagai pengguna mencoba mengklik gambar mic tersebut, lalu apa yang terjadi? Kan nggak mungkin ya ada yang menerima karena memang aplikasi mic-nya ada gangguan. Apa yang terjadi? Yaitu crash and burn if no one received the intent. Jadi artinya dia akan terjadi kehancuran gitu ya, atau dia akan terbakar. Artinya hilang plus begitu saja jika tidak ada yang bisa menerima intentnya. Ini bisa juga terjadi pada intent yang jenis
eksplisit yang berada dalam satu aplikasi yang sama, kita sudah bikin nih nama activity-nya. Activity menu ke activity transaksi misalnya. Kita sudah bikin di activity menu. Kita sudah melakukan intent, sudah kita ketikkan metodenya. Untuk intent ke activity transaksi gitu, sudah ditulis begitu. Tetapi activity transaksinya nggak ada, belum diciptakan. Itu bisa saja terjadi crash atau burn gitu ya. Tapi dalam prakteknya memang kalau kita mengetikkan alamat activity yang kita tuju tapi kita belum bikin, itu biasanya sebelum dijalankan sudah error duluan gitu ya. Oke, baik. Untuk perkuliahan kita kali ini di sesi ke-9 ini kita akan latihan membuat tampilan. Kita pertama bikin 2 dulu ya, pindah activity dan pindah activity dengan data. Jadi hanya berpindah dari activity 1 ke activity lainnya. Kemudian juga ada berpindah dengan membawa data. Kalau yang pertama tidak membawa data dan yang kedua membawa data. Jadi kita latihannya itu saja untuk di pertemuan kali ini ya. Nanti di kelas praktikum akan saya beri materinya gitu ya melalui video tutorialnya. Nah, nanti untuk 3 sisanya yaitu pindah activity dengan objek dan dial a number, kemudian pindah activity untuk result ini ya. Ini nanti akan kita bahas di sesi ke-10 ya. Nah, ini nanti kita akan membuat 5 tombol atau 5 button dengan satu teks ini ya. Oke. Untuk di pertemuan kali ini nanti kita hanya buat 2. Yang pertama nanti bikin ini ya, bikin tampilan awal. Jadi kita bikinnya nggak langsung sekaligus, kita bikin dulu satu. Kita bikin satu tombol yang panjang, yang lebarnya match parent ya, sesuai dengan lebar orang tua. Tetapi tingginya nanti kita pakai wrap content sesuai kontennya, yaitu tulisannya pindah activity gitu ya. Nah, nanti Anda bisa mengikuti slide saya ini yang saya sertakan di video saya ini. Silakan diikuti, bikin button 1 dulu ya. Kemudian nanti bikin demand ya. Saya jelaskan dulu apa itu demand. Begini, kalau kita hanya membuat suatu aplikasi terdiri dari satu activity saja, mungkin nggak masalah ya. Kita bisa menyeting, kayak kemarin kan kita latihan bikin aplikasi Just Java gitu ya. Oh, saya mau batas margin atau batas paddingnya 16 dp, top, right, left, bottom 16 dp. Itu kita bisa ketik-ketik gitu ya, karena memang hanya satu activity. Kalau activity-nya banyak ya, teman-teman pasti juga pernah tahu aplikasi-aplikasi yang ada di Android itu memiliki banyak activity. Kita klik ke sini bisa buka selanjutnya, klik ke situ buka selanjutnya. Nah, begitu banyak activity yang kita buat, sedangkan kita bisa saja lupa. Waduh, tadi saya bikin jarak paddingnya berapa ya? Yang top, yang left. Kalau kita ngarang angkanya, bisa-bisa nanti semua aplikasinya tampilannya, kalau bahasa Jawanya tuh pating pecotot gitu ya. Jadi ada yang lebar, ada yang tipis gitu ya, ada yang agak menceng. Nah, bagaimana supaya tidak seperti itu? Maka kita harus bikin satu default ukuran. Nah, default ukuran ini bisa kita buat di dalam demand.xml. Ini nanti kita ciptakan sendiri, bukan disediakan oleh Android Studio. Kita ciptakan sendiri, kita membuatnya di dalam res values. Nanti kita sama-sama mempraktekannya ya. Nah, kemudian ada lagi string name. String name itu begini, kalau kita membuat satu aplikasi dengan nama tertentu gitu ya, saya menggunakan bahasa Indonesia, pindah activity, tapi activity-nya bahasa Inggris gitu ya. Nggak taunya nanti di halaman berikutnya move activity. Jadinya kan kita tidak konsisten gitu ya. Nah, supaya kita menggunakan nama-nama yang konsisten stringnya, kita bisa tambahkan di dalam resource string. Dan ini tidak perlu kita ciptakan, ini sudah ada di dalam Android Studio, kita tinggal menambah saja. Biasanya sih udah ada kalau nggak salah beberapa ya app name gitu.
sesuai dengan nama aplikasinya. Nanti bawahnya ini semua kita tinggal nambahin sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, gitu ya. Kemudian nanti di sini bisa dilanjutkan untuk membuat Oke, kita bisa membuat untuk buttonnya. Di sini kita pakai binding dulu ya. Nah, bindingnya seperti ini. Bisa Anda ikuti nanti dari slide ini. Kemudian kita bisa tambahkan selanjutnya on click ya. Nah, baru setelah itu kita membuat activity baru di mana kita punya activity tujuan. Kalau tadi kita sudah punya activity 1 yang kita namakan dengan main activity ya, memang bawaannya Android Studio, kalau activity-nya cuma 1 namanya main activity. Kita bikin lagi baru gitu ya. Oke, untuk perpindahan activity. Nanti kita praktekkan. Nah, ini terus bagian kliknya bagaimana ya? Ini yang kita sebut dengan intent. Intent, kita kasih nama intentnya adalah move intent. Nah, new intent main activity this itu maksudnya activity yang sedang berjalan saat ini, yaitu main activity. Kemudian dia akan beralih ke move activity.class. Nah, ini yang peralihannya, yang intentnya dari activity 1 ke activity lainnya. Dari main activity ke move activity. Seperti itu ya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi tampilan awal activity-nya adalah yang ini. Ini main activity. Begitu ini kita klik tombol ini, nanti akan terbuka activity lainnya. Akan terbuka hasil dari tampilan yang ada di activity selanjutnya. Nah, itu yang pertama, tugas yang pertama. Nanti dilanjutkan tugas yang kedua, kita nambah activity dengan data. Untuk menambah activity dengan data, nanti kita bisa lanjutkan aplikasi ini, menambah button 1 lagi. Kemudian nanti juga bindingnya juga lagi. Kemudian on click-nya kita tambah lagi. Nah, di activity baru itu nanti kita tambahkan data yang bisa kita kirim dari activity satunya. Jadi dari activity sebelumnya sudah ada data yang mau dikirim ini ya. Misalnya ini, nanti bisa dikirim. Oke, untuk praktikum kali ini nanti tugasnya 2 ini saja, enggak usah banyak-banyak biar nanti teman-teman bisa mendalami dulu dasarnya intent gitu ya. Silakan Anda ikuti slide saya, nanti harapannya di akhir itu jadinya seperti ini. Jadi ada 2 tombol ya. Kalau yang pertama diklik nanti cuman pindah activity aja, dan yang kedua bukan sekedar pindah tapi sudah membawa data. Dah, itu saja. Oke, nanti bila ada masih kurang jelas silahkan ditanyakan lewat komen gitu ya. Kalau ingin diulang videonya silahkan. Oke, selamat menyaksikan di video tutorialnya dan selamat mengerjakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.